Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Dimas Prayoga dengan NIM 230600077. Di sini saya membuat video tentang analisis regresi dan korelasi linier dalam statistika lanjutan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika lanjutan yang diampu oleh Bapak Alpon Satrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi linier. Pada bab ini, ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian korelasi sederhana, yang kedua ada uji signifikasi koefisien korelasi, yang ketiga ada analisis regresi, yaitu metode kuadrat terkecil, kemudian ada kesalahan baku pendugaan, asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil, perkiraan interval dan pengujian hipotesis, dan yang terakhir hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu pengertian korelasi sederhana. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur variabel keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini, dibicarakan juga hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X pada sumbu horizontal adalah variabel inflasi dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka, setiap variabel X atau inflasi mempunyai padanan nilai pada variabel Y atau suku bunga. Sebagaimana pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Pada gambar kedua atau gambaran di sebelah kanan, memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Koefisien korelasi atau R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin membesar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis dugaannya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif. Gambar hubungan produksi dan harga minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif, yaitu titik-titik kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan negatif, yang terdapat pada gambar hubungan inflasi dan suku bunga. Masuk kepada koefisien korelasi. Ukuran korelasi antara dua buah variabel yang paling banyak digunakan adalah koefisien korelasi momen yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus koefisien korelasi dapat dinyatakan pada gambar berikut. R sama dengan N dari sigma dari XY dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali dengan N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Di mana R merupakan nilai koefisien korelasi. Sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X.
Sigma Y merupakan jumlah pengamatan variabel Y. Sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Sigma X pangkat 2 merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Sigma X kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Dan yang terakhir, sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N merupakan jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Koefisien korelasi mempunyai nilai antara -1 sampai 1. Nilai R sama dengan -1 yang disebut dengan linier sempurna negatif. Terjadi apabila titik contoh atau kombinasi terletak tepat pada suatu garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif. Nilai R sama dengan 1 disebut dengan linier sempurna positif. Dan hal ini terjadi apabila semua titik contoh terletak tepat pada suatu garis lurus dengan kemiringan positif. Nilai koefisien korelasi yang mendekati -1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Akan tetapi, apabila nilai R mendekati 0, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Mengenai besar hubungan baik kuat maupun lemah, menurut Lin tahun 2003 dapat digambarkan sebagai berikut ini. Ada yang namanya korelasi negatif sempurna, korelasi negatif kuat, korelasi negatif sedang, korelatif negatif lemah atau tidak. Yang pada titik 0 itu merupakan tidak ada korelasi, kemudian pada baris yang sebelah kanan merupakan korelasi positif lemah, positif sedang, positif kuat, dan positif sempurna. Pada baris ke kanan itu merupakan yang positif, baris ke kiri merupakan korelasi yang negatif. Next, kita masuk pada contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Presiden RI atau Bank Susilo Bambang Yudhoyono mendorong penyusuaian suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate untuk mendorong investasi. Setelah Indonesia dinyatakan masuk dalam investment grade oleh lembaga rating internasional, suku bunga harus disesuaikan di suatu sisi untuk menjaga inflasi dan pendanaan atau financing dunia usaha dan sektor industri pada tahun 2012. Bagaimana sebenarnya hubungan antara suku bunga kredit dengan besarnya investasi? Berikut adalah data besarnya suku bunga investasi, data dari Bank Indonesia, dan investasi domestik atau penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM di Indonesia pada tahun 2003 sampai 2013, carilah koefisien korelasinya dan apa kesimpulannya. Mari kita lihat pada data berikut. Seperti yang kita jelaskan tadi, rumus koefisien korelasi itu ada pada ini. R sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat X di kuadrat. Sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk menghitungnya dapat kita lihat pada tabel, kita masukkan saja hasilnya. N itu 11, jumlah pasangan pengamatan Y dan X itu ada 11, dikali sigma XY itu ada 6.202.860,68 dikurang sigma X itu ada 146,89 dikali dengan sigma Y sebanyak 505.355 per akar dari N tadi adalah 11
dikalikan dengan sigma X kuadrat itu adalah 1986,35 dikurang sigma X dikuadratkan itu ada 146,89 kuadrat dikali dengan 11N dikali dengan sigma Y kuadrat sama dengan 38.278.039,62 dikurang dengan sigma Y dikuadratkan sebanyak 505.355 kuadrat sama dengan hasilnya merupakan minus 0,892. Pada hasil tersebut, koefisien korelasi antara suku bunga investasi dan investasi domestik atau PMDN sebesar minus 0,892. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa apabila suku bunga meningkat, maka investasi menurun, dan sebaliknya, apabila suku bunga turun, maka investasi meningkat. Nilai koefisien korelasi minus 0,89 termasuk dalam korelasi negatif yang kuat. Hubungan antara suku bunga dengan investasi atau PMDN relatif kuat. Mengapa hubungan nilai investasi dan suku bunga di Indonesia kuat, tetapi tidak sempurna atau minus 1? Mungkin dapat kita pelajari pada teori ekonomi makro, ya kan? Bahwa yang mempengaruhi nilai kredit adalah suku bunga selain kondisi sosial politik, jaminan keamanan investasi, kestabilan nilai tukar, serta perkembangan pasar modal. Kuatnya hubungan tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel suku bunga atau imbalan modal menjadi faktor penting dalam pemberian kredit. Namun masih ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi. Baik, kita masuk pada pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperoleh garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun, apabila data observasi tersebar dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai dugaannya menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi dapat didefinisikan sebagai bagian dari keragaman total variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependent yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi variabel Y atau variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan sebagai berikut ini. Tuh. Koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dipangkatkan kuadrat per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Baik. Kita masuk kepada subbab yang kedua, yakni uji signifikasi koefisien korelasi. Uji signifikasi koefisien korelasi dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya
atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila besarnya hubungan sama dengan nol, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya, apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Uji signifikasi koefisien korelasi dilakukan melalui 5 tahap, sebagaimana pada pengujian hipotesis sampel besar dan kecil. Yaitu yang pertama ada perumusan hipotesis, yaitu menguji apakah R populasi sama dengan 0. Yang kedua menentukan taraf nyata dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. Yang ketiga menentukan uji statistik. Dan yang keempat menentukan daerah keputusan. Dan yang terakhir menentukan keputusan. Uji statistika untuk koefisien korelasi atau R adalah sebagai berikut ini. T sama dengan R akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat. Atau T sama dengan R per akar dari 1 kurang R kuadrat per N dikurang 2. Di mana T merupakan nilai T hitung, R merupakan nilai koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah data pengamatan. Ini merupakan contoh uji T untuk uji korelasi soal. Yang A. Perumusan hipotesis. Ujilah apakah yang pertama, nilai R sama dengan minus 0,892 pada hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN. Dan yang kedua, R sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit atau CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Nah, nampak kita sama dengan 0. Berarti kita melakukan uji dengan dua arah. Yang pertama, kita melakukan perumusan hipotesis. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat ada 5 tahap. Yang pertama merupakan perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedang pada sampel R, H0, P sama dengan 0, P tidak sama dengan 0. Yang kedua, taraf nyata. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah. Karena kita ditanya sama dengan 0 pada taraf nyata 5%, maka A per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Karena ini kita mencari dengan dua arah. Dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2262. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu Y dan X. Jadi K sama dengan 2. Yang ketiga, kita menentukan nilai uji T. Nah, kita masukkan pada rumus yang kita jelaskan tadi, T sama dengan R per akar dari 1 per R kuadrat per dibagi N dikurang 2. Tinggal kita masukkan R-nya minus 0,892 per 1 akar dari 1 dikurang minus 0,892 dikuadratkan per 11 dikurang 2 sama dengan 5,9. Kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2262. Nah, pada batas kita dapat T, tabel tadi untuk batasnya adalah 2262. Jadi daerah untuk menolak H0 itu adalah batas dari yang sebelah kanan 2262, yang sebelah kiri minus 2262. Sedangkan nilai yang kita dapatkan tadi adalah minus 5,9. Distribusi T dari
DF itu sama dengan 9. Maka yang kita masuk kepada yang kelima, menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak H0, terletak pada minus 5,9. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara tingkat suku bunga investasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Kita masuk kepada soal yang B. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P. Sedangkan pada sampel R, H0, P sama dengan 0, H1 sama dengan P tidak sama dengan 0. Karena kita menguji dua arah. Ternyata 5% untuk uji dua arah, alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas atau DF sama dengan N dikurang K. Nah, N merupakan jumlah tadi 11 dikurang 2, tadi ada 2. Hasilnya 9. Jadi, nilai taraf nyata alfa per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2262. Itu merupakan T-tabel. Kita masuk ke yang ketiga, menentukan nilai uji T. R sama dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2 sama dengan 0,859 per akar dari 1 dikurang 0,859 dikuadratkan per 11 dikurang 2 sama dengan 5,0. Kita masuk kepada menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2262. Nah, 2262 itu merupakan T-tabel untuk batas daerah menolak H0. Pada nilai yang kita cari tadi itu merupakan 5,0. Nah, kita masuk kepada menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Nah, kita masuk ke bagaimana sih kita cara menggunakan Microsoft Excel itu untuk mencari korelasi. Nah, Microsoft Excel akan membantu kita untuk menghitung korelasi dengan mudah dan cepat. Ada beberapa langkah yang dapat kita tentukan. Yang pertama itu masukkan data Y ke kolom A dan X ke kolom B. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Yang kedua, klik icon insert dan pilih fungsi fx function. Nah, kemudian setelah memilih fx function, muncul kotak dialog seperti di bawah itu, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pilihlah statistikal pada function kategori dan korel pada function name. Nah, setelah pada langkah ketiga, maka muncul kotak dialog seperti berikut ini. Buatlah blok pada kolom A untuk array 1 dan kolom B untuk array 2. Pada contoh ini, blok kolom A adalah A2 per A13, A2 sampai A13. Dan kolom B, B2 sampai B13. Hasilnya berupa korelasi muncul pada formula result atau tanda sama dengan, yaitu sebenar 0,855. Nah, kita masuk langsung kepada subbab yang ketiga, yaitu merupakan analisis regresi metode kuadrat terkecil.
Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas atau Y dengan variabel bebas atau X, dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Pada contoh soal 15,2 telah kita pelajari tentang koefisien korelasi dan uji signifikasinya. Selanjutnya, kita ingin mengembangkan suatu persamaan untuk mengetahui nilai variabel terikat Y independen variabel berdasarkan nilai variabel bebas X independen variabel. Persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebasnya X disebut dengan persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sederhananya dari persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX. Oleh karenanya, dalam kenyataannya tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B. Maka dapat diperkirakan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi sehingga bentuk persamaan regresi perkiraannya menjadi Y sama dengan A plus BX.